Hai, bersama kami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Oke, karena video sebenarnya banyak video yang terakhir ada banyak views karena kalian suka banget dan banyak dari kalian juga nanya tentang Tamila, kayak kalian pengen aku cerita yang lebih banyak tentang itu. Dan sebenarnya Desi yang ingatin aku, soalnya segitu banyak hal dengan si Tamila terjadi dan segitu banyak hal buruk yang terjadi ke aku selama aku di Indonesia. Jadi aku kadang-kadang suka lupa apa aja yang pernah terjadi. Pokoknya Desi juga ingetin aku waktu aku dikunci. Sebenarnya banyak sih, aku tuh sekarang udah jadi ketawa karena dulu aku ingat banget seberapa stres aku sampai aku chatting orang kampus terus dan bilang gimana nih gak bisa hidup sama orang itu lagi. Pokoknya banyak. Pernah sering kayak sering banget terjadi karena kita kan di satu rumah dan cuma kita berdua punya kunci buat pintu utama yang di bawah, dan sebenarnya kita punya cuma satu kunci buat masuk ke dalam rumah. Dan si tolol itu sering banget pergi dan kuncinya masih di dalam pintunya. Jadi itu pergi dan kuncinya masih di situ. Tapi kalau kuncinya di dalam, di yang sisinya dalam di pintunya nggak apa-apa, mungkin orang kan nggak tahu. Tapi masalahnya dia tuh di luar. Aku kasih kalian lihat foto. Aku ada foto. Soalnya dulu aku tuh kan bilang sama kalian aku banyak banget bukti tentang dia tentang dia punya cowok atau gimana. Pokoknya nih tuh di pintu kuncinya masih ada di luar. Dan ini malam aku pulang, aku jalan-jalan ke mall sama teman-teman dan aku pulang ke rumah dan kuncinya begini dan dia gak ada di rumah. Dan aku sering banget bilang itu gak boleh kayak gitu, maling aja bisa masuk ke dalam. Tapi dia tetap lakukan itu sampai dia, karena ada yang bilang gak percaya dia bawa cowok nih di ruangan tamu, ada cowok, terus dia lagi suapin si cowok. Nih ada foto dia suapin cowok. Nih dia suapin cowoknya makan nggak tahu apa, pasta. Terus dia juga kayak sering aku lihat dia di mall sama cowok-cowok dan mereka bawain tas dia, jadi dia ratu. Pokoknya apa yang aku mau ceritain ke kalian adalah aku pernah dikunci 2 kali. Sekali tuh pernah jadi 3 hari di dalam rumah. Gini, aku bangun suatu pagi, itu hari Jumat. Aku bangun dan hari Jumat itu aku gak ada kelas, karena kadang-kadang kita gak ada kelas kalau hari Jumat. Aku bangun santai aja, bangunnya siang. Kalau lagi ngapa-ngapain biasanya aku bangun siang. Pokoknya aku bangun siang dan semua jadi baik sebelum aku lagi mau ke mall karena aku lagi bosen dan aku mau beli makanan. Aku udah siap-siap, udah beres-beres, udah turun, mau buka pintu. Dan kan biasanya karena kita punya satu kunci, waktu itu aku belum, kan itu baru awal, gue belum bisa bahasa Indonesia, belum tahu tukang kunci di mana, jadi gue belum tahu harus bikin 2 kunci. Jadi kita cuma satu kunci dan selalu kalau di bawah. Dan pokoknya kalau kamu kunci, kalau kamu yang terakhir, kamu kasih ke satpam. Pokoknya ada gimana. Dan aku bangun, aku mau buka pintu, pintunya kekunci. Ya udah, aku pikir mungkin dia cuman ke depan, nggak ada masalah, jangan panik Lami. Oke, aku teleponin dia gak angkat. Aku telepon lagi, gak angkat. Aku SMS dia, gak angkat. Jadi aku balik ke kamar aku. Oke, mungkin sejam, aku akan tunggu sejam. Nggak gitu lapar, bisa tunggu sejam. Setelah sejam, aku teleponin dia lagi, dia gak jawab. Aku chat dia baru lihat, dan dia bilang, oh, aku lupa, aku kunci gak taruh di satpam, aku bawa kunci. Aku bilang, itu bukan masalah aku, lu datang sekarang ke sini dan bawa kunci. Terus dia bilang sama aku, ya tapi aku, itu masih siang loh, masih siang, mungkin jam 11.
ya tapi aku gak bisa sekarang, nanti malam aku datang ya. Aku bilang, kok gitu sih, kan aku lagi di rumah gak bisa keluar, soalnya di situ cuma satu pintu. Itu yang aku pikir. Sampai dia bilang, enggak, aku datang malam. Dia chat aku, terus habis itu aku telepon dia, terus dia tetap ngomong aku datang malam. Terus dia cuma matiin aja. Sampai aku gak tahu mau gimana dong. Stres banget pokoknya. Oke, aku hari itu masih ada kayak apa cemilan gitu, jadi aku gak keluar soalnya gak ada pintu yang lain. Aku chat Desi, terus Desi bilang kamu cari pintu yang lain, terus aku gak dapet pintu yang lain. Udah, dia balik. Minggu ke depan yang lebih parah terjadi adalah dia berangkat sama yang terjadi, pintunya dikunci, dia bawa kunci, lupa dia, maaf ya, lupa aku, maaf ya, oke. Dia bawa kunci, terus yang paling parah yang dia bilang sama aku bilang, oke, kapan kamu balik? Oh, aku sekarang nggak bisa ingat apakah itu pulau atau dia di Bandung, aku lupa, salah satu dari dua ini karena dia sering pergi ke pulau sama ke Bandung. Aku balik 3 hari lagi ya, soalnya itu juga Jumat, jadi dia baliknya hari Minggu malam. Aku bilang, enggak, lu akan balik sekarang, lu tuh sekali pernah ini dan aku gak keburu bikin kunci baru, lu balik sekarang gitu. Sampai dia bilang, oh gak bisa aku, ya kamu apa, cari aja jalan yang lain. Aku di situ stres, teriakin dia gak peduli. Telepon kampus gak punya kunci satu cawangan, dan itu gak mungkin karena mereka sering banget datang ke rumah itu terus kayak apa, kasih lihat rumah ke dosen atau apa, soalnya kadang-kadang di situ ada dosen. Setelah itu ada dosen yang tinggal di situ. Pokoknya sampai aku telepon Desi, panik banget. Gimana Des, gue 3 hari kalau harus begini. Kalau kemarin 1 hari gak apa-apa, tapi ini 3 hari gue gak bisa keluar rumah, gimana. Sampai Desi aku nih, dia datang ke rumah aku dan dia sampai pergi ke belakang rumah, terus dia bilang di belakang ada pintu, dan di belakang memang ada kayak balkoni gitu, terus ada pagar besar, tapi pagar itu dikunci, nggak bisa di kayak loncatin gitu karena tinggi banget. Sampai aku stres banget dan Desi di depan rumah itu cari cara gimana aku bisa keluar, panggil satpam juga gak tahu, dan satpam juga gak peduli. Sampai akhirnya kalian percaya apa enggak, gue keluar lewat jendela. Aku coba cari foto rumahnya seperti apa biar aku kasih tahu kalian aku lewat jendela yang mana. Ternyata aku dari tadi cari gak ada, dan sekarang di luar jadi malam dan aku jadi gelap. Pokoknya itu ada jendela. Keluar dari jendela, kalau kamu keluar dari jendela ada kayak atap gitu dari apa tuh namanya, basement, ada atap, baru kamu harus loncat ke tangga, baru kamu bisa turun ke tangga. Pokoknya itu bahaya banget, kalau aku jatuh di situ bisa mati langsung karena itu kayak 3 meter tinggi. Pokoknya parah. Aku lewat situ selama 2 hari. 2 hari aku kalau mau keluar, Desi datang, aku lewat situ keluar baru pulang. Pas hari Minggu, hari ketiga, pas dia harusnya balik malam, aku gak tahu kenapa aku beresin seluruh rumah itu karena udah stres banget, gua gak tahu mau ngapain lagi. Aku semua itu, terus kayak ada satu pintu itu kayak gudang gitu di dalam rumah aku gak pernah masuk ke situ karena katanya itu gudang, dan aku gak pernah masuk ke situ. Aku buka pintu itu, dan ternyata kalau buka pintu itu ada tangga, kamu bisa turun, dan kalau kamu turun kamu nembus ke tetangga, dan dari tetangga itu kamu tembusnya di basement. Jadi kamu kalau pintunya basement buka, kamu bisa keluar. Jadi selama 2 hari yang setengah itu, gue tuh keluar lewat jendela, dan ternyata ada pintu tembus lewat tetangga. Pokoknya parah banget. Sampai setelah dia balik, aku langsung ambil kunci dan langsung bawa kuncinya buat dibikin duplikat, gue bikin satu lagi, dan aku akhirnya bisa kayak terserah gue mau taruh kunci di mana. Jadi aku dari sejak itu selalu bawa kunci sendiri.
Pokoknya stres banget sama orang itu, sama cewek itu, sampai aku udah gak tahu apa lagi yang pernah terjadi. Sampai dia harusnya sih bayar apa dokter aku dari rumah sakit pas aku itu, dia gak pernah bayar. Terus banyak pokoknya. Dan sebenarnya pas aku kemana lupa bilang, pas dia udah pukulin aku sebanyak-banyak itu, dan kalau kalian belum nonton video sebelumnya, nonton. Pokoknya dia pas pukulin aku itu, pas dipanggil ke kampus buat interogasi, kasih tahu apa yang terjadi, dua sisi dari dia sama dari aku. Dia sebenarnya bilang iya aku pukul dia dan aku gak pernah nyesel, dan kalau besok punya kesempatan lagi, aku akan pukul dia lagi. Jadi itu dari dia tuh gak peduli banget orangnya, parah banget. Pokoknya itu cerita aku yang salah satu pas aku pernah dikunciin di rumah selama 3 hari plus 1, jadi selama 4 hari. Itu parah banget, udah gak punya kata lagi sebenarnya. Cuman pengen gak pernah lihat cewek itu lagi dalam hidup aku. Gak pengen, gak kangen, gak peduli dia seperti apa. Jadi gitu guys, kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian pengen aku bikin video tentang sesuatu, kalau kalian penasaran tentang sesuatu, kalian kasih tahu aku. Dan mungkin aku juga pengen bikin video tentang youtuber yang lagi bohong di YouTube. Mereka jelekin kontinen, bukan cuma negara, tapi jelekin kontinen demi dapat konten yang menarik, tapi kontennya bohong. Oke, cukup buat kali ini. Semoga kalian suka videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku lamilami.official dan TikTok aku lami.la. Lami sayang kalian. Dadah.